Naya dan ridhonya juga pada pagi yang mendung sejuk ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Muttaqin Desa Tanjung Raya ini dalam rangka kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan mendengarkan khutbah yang insya Allah akan disampaikan oleh khotib pada pagi hari ini. Salawat dan iring salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Bapak dan ibu sekalian, para jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, pertama yang ingin kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian, kami atas nama pribadi, atas nama takmir dan pengurus Masjid Al-Muttaqin Desa Tanjung Raya, sekaligus atas nama keluarga, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kehilafan dan kekurangan yang mungkin saja terjadi selama 1 tahun belakangan ini. Kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, dimohon kiranya untuk membukakan pintu maaf ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian, tahun yang lalu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selepas pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, kami menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung Raya untuk kiranya kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling berpartisipasi, berkontribusi untuk melaksanakan perbaikan dan renovasi masjid yang kita cintai ini, yang pada saat itu dalam keadaan yang tidak memadai. Alhamdulillah, pada ibu sekalian, seiring berjalan waktu selama 7 sampai 8 bulan terakhir, kami takmir sekaligus panitia sudah melaksanakan proses renovasi Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai ini. Di antaranya perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui. Yang pertama, kami sudah melaksanakan perluasan masjid ke arah laut sebanyak 4 meter. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan mihrab imam yang di belakang. Alhamdulillah juga selesai. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pagar depan. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu sudah disaksikan selesai. Dan di samping itu juga perbaikan halaman masjid dari depan sampai ke belakang sudah kita lakukan keramik, berbeda dengan masjid-masjid dusun lain. Alhamdulillah sudah selesai. Samping itu bapak-bapak dan ibu sekalian, atas bantuan wakaf, bantuan donasi dari hamba Allah yang sudah membantu kami melengkapi sarana dan prasarana masjid ini, di antaranya pengadaan mimbar yang saya duduki sekarang ini, kemudian pengadaan beduk, pembangunan tower di samping. Alhamdulillah sudah selesai. Semua yang kami lakukan itu bisa sukses, bisa selesai berkat bantuan para donatur
yang sudah dengan ikhlas hati mengharapkan pahala dan ridho Allah, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan kami lakukan berikut ini tentu tidak akan sampai di sini. Selepas lebaran ini kami takmir sekaligus pengurus masjid akan melaksanakan pemugaran dan perombakan WC sekaligus penambahan tempat wudhu bagi yang laki-laki. Semua itu memerlukan biaya, memerlukan dana. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyuruhkan, mengajak Bapak, Ibu, warga masyarakat Desa Tanjung Raya untuk ikut berkontribusi, membantu, sehingga apa yang direncanakan oleh takmir, apa yang direncanakan oleh pengurus ke depan bisa kita laksanakan dengan baik. Terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang merasa dirinya belum berkontribusi, belum berpartisipasi sedikit pun dalam pelaksanaan renovasi selama 1 tahun belakangan ini. Maka oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk sama-sama membantu ke depan supaya masjid masyarakat Tanjung Raya ini yang merupakan masjid baru, masjid lama, tetap kita lestarikan ke depan, kita percantik, kita perindah, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah di dalamnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah seruan kami kepada kita sekalian. Bukan berarti kami pengurus memaksa bapak ibu sekalian untuk berwakaf, berinfak, tapi masjid ini adalah masjid kepunyaan kita bersama. Masjid Itik Pesame yang dibangun oleh nenek moyang kita berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sekarang kita sebagai anak keturunan, cucu-cucunya harus kita lestarikan. Untuk itu mengharapkan bantuan dari Gale-Gale supaya rencana ke depan bisa terlaksana dengan baik. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, di samping itu perlu kami sampaikan bahwa pengurus masjid selama 2 hari atau 3 hari belakangan ini sudah melaksanakan pengumpulan zakat fitrah dari warga masyarakat Tanjung Raya. Alhamdulillah pada tahun ini ada sedikit peningkatan jumlah keseluruhan titipan para musafir kepada kami untuk dilanjutkan, diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan agama, itu sebesar 20 juta rupiah, dan semuanya sudah kita salurkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Tidak sedikit pun tersisa. Jadi siapa yang berhak, fakir miskin, anak yatim dan segala macam, semua semalam sudah kami berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di samping kami menerima zakat fitrah untuk kita salurkan kepada para mustahik zakat, kami juga alhamdulillah mendapatkan titipan infak atau dana infak dari hamba Allah yang akan kita pergunakan sebagai modal untuk kita melanjutkan pembangunan ke depan. Alhamdulillah sampai semalam sudah terkumpul dana sebesar 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini akan kita jadikan modal untuk melaksanakan kelanjutan pembangunan renovasi masjid kita ini. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, hari ini sebagaimana tradisi kita bersama, bahwa apabila kita melaksanakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kita mengumpulkan secara riang gembira bersama-sama
yang namanya hadiah sholawat lebaran. Nah, perlu kami sampaikan kepada semuanya hadirin sekalian, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, hadiah lebaran yang terkumpul pada hari ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, fokus utama kita 1 sen pun tidak akan kami gunakan untuk hal-hal di luar pembangunan. Jadi sumbangan hadiah angpau dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dikumpulkan dalam bentuk hadiah sholawat pada hari ini, semuanya akan dikumpulkan dan akan kita tambahkan dari uang 2.400.000 ini. Nah, dengan modal 2.400.000 ditambah bantuan Bapak Ibu hari ini akan menjadikan modal yang cukup untuk kita memulai proses pembangunan ke depan selepas Lebaran. Kami berjanji kepada seluruh jamaah sekalian, apapun yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu akan kita laksanakan proses pembangunannya dengan baik. Sebagaimana yang telah Bapak Ibu ketahui bersama, semua titipan amanah wakaf dari hamba Allah, dari masyarakat, semua sudah kami laksanakan sesuai dengan kemampuan dan biaya yang tersedia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini terima kasih khusus kami sampaikan kepada satu keluarga besar Adinakan kami Ardoni Ali. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Adinda Saiman Haji Hermanto. Yang ketiga, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Kakanda Haji Samarimana Kebansanu. Dan yang keempat, kami sampaikan terima kasih kepada hamba Allah yang berasal dari desa Rantau dari Karangringin 1 yang telah memberikan sumbangan yang cukup besar untuk proses pembangunan. Dan yang terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa Tanjung Raya yang telah mau mengumpulkan dana sedikit demi sedikit sehingga terkumpul untuk kita melaksanakan proses pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian berikutnya kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini bukanlah berarti dinilai dari baju baru yang kita pakai, dinilai dari banyaknya bolu dan kue-kue di atas meja. Tapi yang paling penting, esensi kita berlebaran itu adalah mari kita saling bersilaturahmi, saling sanjung, saling tanda, saling meminta maaf di antara kita sesama anggota masyarakat. Itu yang paling penting. Untuk ini, kesempatan ini untuk menambah kehusuan kita beribadah pada hari raya Idul Fitri ini, kami ingatkan kembali. Ibu-ibu dengarkan, kami ingatkan kembali kaifiat tata cara pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Niat sholat Idul Fitri itu bunyinya berikut itu: usolli sunnatan di Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan di Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Di rakaat pertama, setelah Bapak Ibu membacanya, imam akan memandu kita untuk bertakbiratul ihram. Setelah takbir pertama, imam beserta seluruh jamaah tetap membacakan doa iftitah secara sempurna. Setelah pembacaan doa iftitah di takbir yang pertama atau takbiratul ihram, nanti di rakaat pertama akan tambah dengan 7 kali takbir. Yang di sela-sela takbir itu Bapak Ibu jamaah sekalian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham? Kemudian di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Yang kedua di antara takbir-takbir itu dibaca
tasbih sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham kira-kira? Lakukan sholat ini dengan khusyuk. Jangan sampai mengingat hal-hal duniawi. Tinggalkan dulu bodoh di rumah. Tinggalkan dulu aktivitas kena pegawai kampanye. Sekarang fokus kita untuk sholat. Karena sholat hari raya itu adalah sholat yang langka. Banyak di antara kita yang datang ke masjid ini, ada yang datang 5 kali sehari, ada yang datang 1 kali seminggu, ada yang datang 2 kali setahun. Nah, maka manfaatkan kesempatan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Paham ya? Rasa beda ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai pelaksana sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, bertindak sebagai imam, insyaallah saya sendiri yang akan mengimami para jamaah sekalian. Kalaupun diizinkan tak kira-kira kalau saya imam? Tidak diizinkan, semoga kamu. Nah, kemudian khotib nanti akanlah kami uji citra. Nah, pada saat pelaksanaan khutbah, Bapak Ibu sekalian dengarkan. Khutbah itu menempati rokaat dalam sholat. Maka oleh sebab itu, pada saat khutbah, Bapak Ibu sekalian jangan keluar dari shop masing-masing. Yang ibu-ibu jangan sampai melepas mukena. Karena khutbah itu merupakan rangkaian sholat. Berlaku hukum dan tata cara sholat. Saya kira demikian. Bapak dan ibu sekalian, sekali lagi kami atas nama pengurus masjid sekaligus menyampaikan amanah dari Bapak Kepala Desa Tanjung Raya yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan pesan kepada kami semalam, tolong sampaikan kepada seluruh warga masyarakat atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Tanjung Raya. Beliau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kesilapan. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan selama sebulan penuh ini insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, apa yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, kami persilakan kepada para jamaah sekalian untuk memulai pengumpulan hadiah sholawat. Kami persilakan untuk digerakkan kotaknya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dana yang terkumpul ini seluruhnya akan kita manfaatkan untuk modal kita membangun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gerakan di dalam Baca selawat. Lembaran yang panjang dan terbatas. Oh iya, baik.
Ibu-ibu itu gerak-gerak. Insya Allah aman. Pengamanannya berlapis. Aman. Kumpul siku baik, tengah-tengah hilang lagi. Sampai mulai kami. Banyak rezeki lain. Kunci dari menilang kita menjawab lagu-lagu salah sosok. Jangan lali ampau lagi. Habis dari masjid, yang udah datang, belum. Ayo ibu-ibu, bapak sekalian, kita yang mulai sholat. Kita jam 7.30. Yang bilago, silakan ambil saf. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. Kaum muslimin muslimat sidang hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah rahimakumullah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, betapa nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga kepada kita jamaah. 30 hari sudah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, alhamdulillah. Dan sampai pada pagi hari ini, di pagi hari raya Idul Fitri ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup, alhamdulillah jamaah. Patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini Allah masih memberi kita waktu hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah, sebagai renungan di hari raya ini saudaraku sekalian, satu hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Sahihul Iman riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atul mimbar, mendekatlah kalian kepada mimbar." Maka kami pun mendekat kepada mimbar, kata para sahabat. Lalu Nabi naik ke atas mimbarnya, saudaraku. Pada anak tangga pertama, Nabi mengucapkan amin. Lalu pada anak tangga kedua, Nabi juga mengucapkan amin. Dan pada anak tangga ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Maka para sahabat heran melihat tingkah Nabi ini. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang belum kami dengar. Ya Rasulullah, kami melihat ada yang aneh. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi, "Sesungguhnya malaikat Jibril telah mendatangiku, lalu dia berdoa dan aku diperintahkan untuk mengaminkannya." Jamaah salat Idul rahimakumullah, 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, atau 3 golongan orang-orang yang celaka. Yang pertama, saudaraku, man adraka syahra ramadhana wa lam yughfar lahu fadakhalan nar. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Orang yang berjumpa dengan Ramadan, hidup dalam Ramadan dalam keadaan sehat, tapi ketika Ramadan selesai dia tidak termasuk orang yang mendapat ampunan Allah, maka celakalah dia. Celaka artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, maka tak akan selamat dunia dan akhirat. Padahal jamaah sekalian, ampunan Allah di bulan Ramadan itu seperti turunnya hujan, tak terhitung banyaknya. Setiap detik, setiap waktu dalam bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ruginya kita jamaah, tatkala Ramadan pergi, kita tidak diampuni oleh Allah. Man qama ramadana ilmana wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di bulan Ramadan karena iman, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siang dan malamnya adalah ampunan Allah jamaah. Lalu setelah selesai 30 hari tak juga mendapatkan ampunan dari Allah yang begitu besarnya, maka ia didoakan oleh malaikat Jibril, celakalah dia, karena di bulan Ramadan tidak diisi dengan amal-amal soleh. Karena dia di bulan Ramadan tidak mau beramal soleh, di bulan Ramadan masih sibuk melakukan maksiat, masih sibuk melaksanakan hal-hal yang tidak Allah inginkan, tidak Allah inginkan. Dia tetap sombong dengan kemungkarannya,
aula min zalik jamaah. Padahal jamaah sekalian, betapa banyak orang yang ingin sampai dengan bulan Ramadan, namun takdir berkata lain. Ada yang Allah panggil 1 bulan sebelum Ramadan, ada yang Allah panggil beberapa minggu sebelum Ramadan, ada juga yang Allah panggil sebelum Ramadan tiba, tinggal menunggu hari mereka mati. Ada juga yang menunggu besok hari mereka mati. Subhanallah, kita yang Allah sampaikan pada bulan Ramadan, kita yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, umur kita yang panjang Allah kasih, badan kita yang sehat, waktu yang lapang, tapi bulan Ramadan tidak kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Subhanallah, kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, salah satu orang yang celaka tatkala kita pada bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Semoga jemaah kita di bulan Ramadan kemarin mendapat ampunan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua jemaah, wa man dzukirtu indahu falam yusalli ala famata faqaddana. Celakalah ketika yang nama Muhammad disebut tapi ia tidak berselawat kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita mesti berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi butuh dengan selawat kita? Tidak jemaah, tapi selawat itu adalah untuk kita sendiri dan bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita lantunkan bukan berarti Nabi butuh dengan selawat kita. Tidak, tapi kita yang butuh dengan selawat kita. Bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Aku," kata Rasulullah, "begitu merindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat berkata, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menggelengkan kepala perlahan sambil tersenyum. Beliau menjawab, "Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku adalah mereka yang tak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku," kata Rasulullah. Kitalah jamaah yang dirindukan oleh Nabi kita, Pak. Kita yang dicinta oleh Nabi kita, Bu. Kalau Nabi saja rindu kepada kita, kenapa kita tidak lebih rindu kepada Nabi? Kalau Nabi saja mencintai kita, kenapa kita tidak lebih cinta kepada Nabi? Ingat jemaah sekalian, Rasulullah tidak akan masuk surga duluan sebelum beliau membimbing umatnya untuk masuk dalam surga. Jamaah sedang surat ini rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga jamaah, orang yang didoakan malaikat Jibril celaka ialah wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yaghfirhuma fama ta pada qalanna. Celakalah orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya dalam usia orang tua tapi tidak menyebabkan dia masuk dalam surga. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, dia hidup, bapak ibunya hidup atau salah satunya hidup sampai usia telah sampai tua, tapi tidak membuat dia masuk surga karena dia tidak berbakti kepada orang tua, bersyukur kepada Allah disandingkan dengan bersyukur dengan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena memang jemaah begitu besar jasa orang tua kita. Kita bisa ada di sini karena berkat perjuangan ibu dengan kesakitan saat dia melahirkan kita. Saat bapak pun tak kalah hebatnya saudaraku, dia pun akan berkata yang sama. Biarlah harus banting tulang dan peras keringat, pergi pagi pulang petang. Biarlah kulit harus hitam, yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting anak saya bisa menyamai menggapai cita-citanya. Besar sungguh jasa orang tua kita jemaah, tak dapat diceritakan dengan kata-kata. Maka di pagi hari raya ini, coba sejenak kita renungkan jemaah. Tanyakan pada diri kita yang paling dalam, sudah sebaik apa, sudah sebesar apa bakti kita kepada orang tua kita, bakti kita kepada ibu dan bapak kita.
tiap hari kita sholat, puasa Ramadan, tiap tahun bolak-balik berangkat haji umroh. Tapi ketika engkau durhaka kepada kedua orang tua, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Jangankan masuk surga jemaah, mencium bau surga tidak akan bisa kita jumpai tatkala kita durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, harapan terbesar kedua orang tua kita jemaah sekalian kepada anak-anaknya, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Mereka tak butuh hartamu, mereka tak peduli pangkat dan jabatanmu, mereka tak hiraukan gelar dan kedudukanmu, karena tidak ada artinya semua itu jamaah. Tidak ada artinya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukan hanya harta yang berlimpah, bukan hanya hidup yang mewah, bukan pula kedudukan yang mulia. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang kau mau bisa langsung kau beli, bukan jemaah, tapi anugerah terbesar. Anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup bersamaan dengan bapak dan ibumu yang masih hidup, ketika engkau bisa melihat wajahnya, bisa mencium tangannya, bisa memeluknya, maka itulah anugerah terbesar yang tak ternilai harganya. Ketika mereka sudah pergi jemaah untuk selamanya, bahwa baru kita sadar, sungguh demi Allah, sadar kita tatkala orang tua kita sudah pergi tidak berguna. Betapa berharganya, barulah engkau tahu betapa besar kehilangannya, barulah engkau mengerti hidup ini sepi. Tampaknya tak berguna lagi uang yang banyak, tak bermakna lagi keberhasilan yang diraih, karena tak dapat lagi ibu yang kita jumpai untuk bercerita. Tak ada lagi bapak tempat kita berbagi. Terlebih di saat-saat seperti ini jemaah, di saat lantunan takbir berkumandang di mana-mana, kita itu baru terasa betapa besar kehilangan mereka, orang-orang yang kita cintai. Terasa sunyi di tengah keramaian jemaah, tatkala tidak ada lagi orang tua. Maka sekali lagi, selama orang tua kita masih ada, jangan sampai sia-sia, jangan sampai kita sia-siakan hidupnya, buat susah hidupnya, jangan sampai jemaah. Apalagi orang tua kita yang sudah tua renta, disitulah kesempatan kita untuk meraih surga Allah jemaah. Sungguh demi Allah, anak yang orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih hidup tatkala dia masih hidup tapi sudah tua, anak itu tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak masuk surga. Sungguh rugi anak ini jemaah. Karena apa? Anak yang berbakti kepada orang tuanya demi Allah, Allah jamin masuk surga walaupun kita susah mengurusnya jemaah. Mungkin orang tua kita sudah tua renta, kita tahu jemaah, orang tua yang sudah renta bagaimana bau badannya, bagaimana kita melihat dia missing di mana-mana. Tapi sungguh demi Allah, tatkala kita sebagai anak rela mengabdikan jiwa kita, rela hidup kita untuk orang tua kita, maka sungguh demi Allah, Allah jamin kita masuk surga. Itulah tiga doa malaikat Jibril orang-orang yang celaka jemaah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Yang pertama, jangan sampai Ramadan kemarin berlalu kita tidak mendapat ampunan Allah. Yang kedua, tatkala disebutkan nama Nabi, banyak-banyak kita bersolawat bahwa kita mencintai Nabi. Dan yang ketiga, orang tua kita yang sudah tua renta, mari sama-sama anak kita urus orang tua kita. Jangan sampai kita telantarkan orang tua, apalagi sampai kita titipkan pada panti jompo. Subhanallah. Mudah-mudahan jamaah sidang Idul Fitri rahimahumullah, Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan Allah terima dan dosa-dosa kita Allah ampuni. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan dengan bulan yang agung ini. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini di hari raya Idul Fitri adalah momen terbaik untuk kita memohon kepada Allah. Mari jemaah sekalian yang saat ini masih anak-anak, yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, yang sudah menjadi kakek nenek, yang sudah sepuh, lembutkan hati kita untuk berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang damai, negeri yang aman, dan jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil, yang peduli pada rakyatnya. Biarlah negara-negara lain ribut ya Allah, tapi jagalah negeri kami ya Allah. Kami ingin hidup rukun ya Allah. Jauhkanlah negeri kami dari bala ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampuni kami, ampuni pula bapa dan ibunda kami. Kami mohon ya Allah, jangan dulu cabut nyawa kami sebelum tuntas kami melaksanakan semua perintah-Mu. Dan andaikan tubuh kami telah terbujur kaku karena Engkau telah ambil nyawa kami, izinkan kami ya Allah, izinkan kami, izinkan mata ini Engkau ampuni dari pandangan-pandangan yang haram, telinga ini dari pendengaran yang haram, mulut ini telah Engkau ampuni dari pembicaraan yang barangkali karenanya banyak menyinggung orang lain. Maka dari itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan Idul Fitri ini ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Meskipun jauh dari kata husuk, kami memohon terimalah salat kami ya Allah. Meskipun jauh dari kata optimal, kami mohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah tadarusan kami, terimalah tahajud kami, dan antarkan usia kami ya Allah ke Ramadan yang akan datang, agar kami bisa mengabdi lebih tinggi kepadamu ya Allah. Ya Allah, semoga kami termasuk orang-orang yang beriman ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Sungguh kami manusia yang lemah ya Allah. Mungkin karena kami hilang, seringkali kami melalaikan perintah-Mu. Semoga kami ya Allah, selesai Ramadan ini tetap kuat ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami kemarin ya Allah. Sampaikan kami pada Ramadan tahun depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayaw man no, alam mo di mace. Alu lang nagalang ko. Ada penyampaian dari masyarakat, ada panca dalam dengan para pembosas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر